Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Pagi ini dengan kekuatan tubuh yang baru kami bangun, dan kami siap untuk mendengarkan renungan pagi. Kami butuh tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk menerangkan apa yang akan kami baca dan dengar. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejarah Amerika Serikat. Judul renungan hari ini, Harta Kegelapan. Ayat inti terdapat dalam kitab Yesaya 45 ayat 3, demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudaraku, pada tahun 1859, ketika demam emas California mulai memudar, dua penambang, Pat McLaughlin dan Peter O'Reilly, mengembara di sebelah barat Nevada dan membeli sebidang tanah di daerah kepala Six Mile Canyon. Ketika mereka menemukan emas, seorang penambang pintar lainnya, Henry Comstock, mengklaim bahwa emas itu ada di wilayah miliknya dan meyakinkan mereka untuk memberinya sebagian dari saham mereka. Segera para pencari keuntungan dari mana-mana mendengar berita itu, dan bukit-bukit sekitarnya mulai dipenuhi dengan tambang-tambang emas. Masalah terbesar yang dihadapi para penambang adalah lumpur yang lengket dan kebiruan mengelilingi emas-emas yang ada. Itu menempel di sepatu bot, beliung, dan sekop mereka. Para penambang itu menyebutnya sebagai benda-benda biru yang terkutuk, dan itu membuat usaha penambangan emas mereka menjadi bisnis yang menyedihkan. Tapi ketika lumpur biru itu diuji, ternyata tanah tersebut memiliki kandungan biji perak terkaya yang pernah ditemukan, bernilai lebih dari 2.000 US dollar per tonnya, dan itu pada tahun 1859. Ternyata para penambang itu telah tenggelam setinggi lutut di salah satu area tanah yang mengandung mineral tunggal terbesar dalam sejarah, dan mereka tidak mengetahuinya. Penemuan yang luar biasa itu merupakan deposit perak terkaya yang diketahui di Amerika Serikat dan dikenal sebagai Comstock Lode. Tapi bukan itu saja, lumpur yang biru itu akan segera mengubah sejarah. Pada tahun 1864, jumlah perak dan emas yang luar biasa keluar dari pertambangan Comstock Lode mendapat perhatian Presiden Abraham Lincoln. Lincoln membutuhkan kekayaan Comstock Lode untuk membantu memenangkan perang saudara. Tetapi dia juga membutuhkan jumlah suara dari negara bagian lain untuk memastikan pemilihannya kembali. Jadi, meskipun Nevada berpenduduk jarang, seluruh dokumen konstitusi Nevada dapat dikirim melalui telegram ke Kongres 2 minggu sebelum pemilihan. Itu adalah pesan telegraf terpanjang dalam sejarah. Butuh 2 hari untuk mengirim dengan biaya lebih dari 4.000 US dollar. Tapi hal itu berhasil, dan karena lumpur biru yang kaya itu, Nevada menjadi negara bagian pada 31 Oktober 1864. Saudaraku, terkadang di tengah kesulitan dan pencobaan, disitulah kita menemukan kekayaan terbesar. Tuhan berkata bahwa ada harta karun bahkan dalam kegelapan. Dan siapakah kita untuk berdebat dengan pencipta kita? Dalam Yesaya 45 ayat 3. Bagaimanapun, kita bisa memiliki keyakinan bahwa
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Roma 8 ayat 28. Doa kita hari ini, terima kasih Tuhan kami boleh belajar. Harta kegelapan. Kami diingatkan untuk di dalam hidup kami, kiranya kami menjadi berkat di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan. Tolong berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.